lagi sama kita. Aku Rahel. Aku Asa. Aku Iskia. Ya teman-teman, kita sebentar lagi mau ibadah ya, ibadah remaja. Sebelum itu, yuk kita nyanyi dulu. Apa Hel? Lagu Hari ini kurasa bahagia. Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau perbolehkan kami lagi untuk kembali memuji nama-Mu Tuhan. Kali ini kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu dalam ibadah remaja ini. Tolong Tuhan Kau berkati supaya ibadah remaja ini berjalan dengan lancar, walaupun kami melihat ini secara online. Tapi kami tahu Engkau pakai kami supaya kami bisa menuntun orang-orang di sekitar kami untuk lebih dekat padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, amin. Amin. Teman-teman, gimana seminggunya? Masih sehat? Pastinya sehat lah ya, seharusnya ya. Kita mengucap syukur dulu ya. Kita mau nyanyi lagu Kejaplah dan Lihatlah.
teman-teman, kita nyanyi satu lagu lagi, Selidiki Aku. Hai teman-teman, kita bersyukur hari ini kita bisa persekutuan dan mari kita siapkan diri kita untuk sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa untuk panggilan-Mu di dalam hati kami masing-masing untuk datang beribadah kepadamu. Dan saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah ya Bapa, Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu dalam setiap hati dan pikiran kami, agar kami dapat belajar, kami dapat memahami, dan kami dapat bertumbuh melalui firman yang kami dengar ini. Demi Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin. Bacaan kita diambil dari Filipi 4 ayat 1-9. Beginilah firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih. Euodia kunasehati dan Sintike kunasehati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga, Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Tahun 2020 akan segera selesai. Tidak terasa ya, sekarang sudah bulan Oktober dan hampir sekitar 8 bulan kita
membiasakan diri untuk beraktivitas lebih banyak di rumah. Pandemi membuat kita harus belajar untuk sekolah dari rumah, kuliah dari rumah, jadi maba dari rumah, dan juga beribadah dari rumah. Mungkin masih banyak hal lain yang memang harus berubah karena pandemi ini. Hal baiknya kita menjadi lebih banyak punya ruang untuk berinteraksi dengan keluarga kita. Yang biasanya mungkin hanya ketemu di pagi atau malam hari, sekarang lebih sering ketemu dari pagi sampai malam hari. Tentu ada konflik-konflik atau mungkin percekcokan-percekcokan kecil karena lebih sering ketemu, entah karena perbedaan selera makanan, atau perbedaan kesukaan tontonan, atau juga mungkin karena perbedaan pandangan tentang apa saja yang perlu kita lakukan ketika kita ada di rumah. Ya, teman-teman, di atas segala perbedaan itu, kita perlu ingat bahwa keluarga ini adalah anugerah yang Tuhan kasih kepada kita, karena merekalah rekan dan juga komunitas paling kecil yang kita punya, yang selalu ada, yang selalu menerima kita. Untuk itu, hari ini kita mau belajar tentang kesehatian. Tadi disinggung dalam suratnya Paulus kepada jemaat di Filipi, Paulus sempat menyinggung tentang relasi dua orang, yaitu Euodia dan juga Sintike. Dua orang ini sudah seperti keluarga bagi Paulus, karena mereka sama-sama melayani sebagai penginjil, dan Paulus merasa bahwa persinggungan, entah karena apa, pertikaian yang terjadi antara Euodia dan juga Sintike, mungkin karena perbedaan pandangan atau tentang apapun itu, perlu diselesaikan. Diselesaikan dalam artian bukan berarti Sintike atau Euodia harus mengubah pandangannya, entah dalam perbedaan apapun itu, tetapi Paulus berkata agar mereka sehati. Paulus menggunakan kata menasehati 2 kali. Dia bilang, ayo Euodia ku nasehati, Sintike ku nasehati, seakan-akan dia mendekati dua orang ini secara personal dan menghargai apa yang mereka pikirkan, tetapi Paulus mengutamakan untuk mereka bersehati. Dari sini saya merasa bahwa Paulus sedang mengingatkan kedua keluarganya ini, kedua saudaranya ini, untuk melihat perbedaan tidak sebagai halangan untuk tetap menjalani kehidupan bersama-sama dan juga menjalaninya dengan cara bersukacita di hadapan Tuhan. Setelah mengingatkan itu, Paulus mengingatkan juga meneguhkan mereka agar mereka menjalani kehidupan dengan bersukacita, dengan tidak perlu khawatir, dengan mengingat agar mereka memberikan atau menyampaikan permohonan-permohonan mereka kepada Tuhan dengan penuh rasa syukur. Dari setiap nasihat yang Paulus katakan ini, secara sederhana Paulus mau berkata bahwa hiduplah dengan baik, lakukanlah kebaikan-kebaikan. Hal yang menarik lagi ketika banyak tafsiran mengatakan bahwa surat ini ditulis ketika Paulus sedang ada dalam penjara. Paulus itu berarti sedang dalam kesulitan, dan kesulitan itu dihasilkan dampak dari apa yang ia lakukan dan juga apa yang teman-temannya lakukan, yaitu mengabarkan berita Injil. Dia tahu bahwa mengabarkan berita Injil itu suatu hal yang gak mudah, dan untuk itu daripada menambah beban dengan menekankan atau berfokus pada perbedaan yang sulit untuk dihadapi, lebih baik membiarkan perbedaan itu tetap ada, tetapi menikmati kehidupan dengan melakukan hal-hal yang baik, dengan mengingat hal-hal yang baik, dengan terus mengandalkan Tuhan dan juga menyampaikan apa yang kita khawatirkan, apa yang kita harapkan kepada Tuhan. Bukan berarti kehilangan harapan, tetapi justru semakin beriman di hadapan Tuhan.
teman-teman, apa yang Paulus lakukan, Paulus sampaikan kepada mereka, para penginjil di Filipi, juga jemaat di Filipi, dapat menjadi suatu teladan buat kita di tengah kehidupan berkeluarga kita. Entah mungkin pandemi ini membuat keluarga kita nggak stabil keadaan ekonominya, atau juga kita sendiri rasanya kok punya banyak masalah. Biasanya kalau orang punya banyak masalah itu punya kecenderungan untuk menyalahkan orang lain, entah meluapkan emosi kepada kakak, adik, atau juga kepada orang tua, atau orang tua juga kepada anak. Entah karena itu kita bisa berkonflik, atau karena perbedaan-perbedaan yang saya singgung tadi, entah terjadi konflik dalam keluarga. Nasihat Paulus ini, cara Paulus mengingatkan saudara ini bisa juga menjadi cara Tuhan untuk mengingatkan kita bahwa di tengah segala permasalahan, di tengah segala perbedaan atau konflik yang terjadi di rumah kita masing-masing, hendaklah kita berjuang selalu untuk bersehati. Hiduplah dengan baik, ingatlah hal-hal yang baik, dan teruslah menyatakan pengharapan dan juga menuangkan segala kekhawatiran kita itu kepada Tuhan saja. Tidak perlu meluapkannya lewat emosi kepada saudara-saudara kita atau orang tua kita, tapi sampaikanlah itu kepada Tuhan. Dan biarlah kita hidup senantiasa dengan sukacita bersama dengan saudara-saudara kita. Pandemi ini seringkali membuat saya pribadi merasa bahwa kehidupan itu sebenarnya sangat singkat. Dan kita nggak tahu kapan kita bisa terus bertahan hidup. Karena virus corona ini semakin menyadarkan kita bahwa hidup tuh nggak pasti kan. Kita bisa aja kena, kita bisa aja sakit. Tetapi kalau kita hanya berfokus kepada kekhawatiran, kepada ketakutan, kepada konflik dan perbedaan, rasanya sayang hari-hari kita tidak dapat kita syukuri. Untuk itu, marilah hidup bersukacita, marilah nikmati hari-hari yang Tuhan berikan, dan syukurilah orang-orang yang ada di sekitar kita, syukurilah keberadaan keluarga kita, dan hiduplah bersehati. Biarkan perbedaan-perbedaan yang ada di sekitar kita menjadi warna yang memperindah hari-hari kita, dan teruslah bertumbuh di dalam Tuhan, teruslah bersukacita di dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Ya teman-teman, kita bentar lagi mau memberikan persembahan. Info persembahan ada di awal tayangan maupun di Ganta Kasih. Bisa juga langsung ke kantor gereja. Yuk sambil persembahan kita nyanyi bawa berkasnya. Bersih
kasih Tuhan, Kau sudah memberikan kami rezeki sehingga kami dapat memberikan persembahan ini. Terima kasih Tuhan, semoga persembahan ini dapat berguna bagi gereja. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk orang tua atau pembimbing kami, agar selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang cukup, dan diberkati juga orang tua kami yang harus bekerja di luar rumah, agar mereka selalu dalam lindungan-Mu Tuhan. Doa ini kami lanjutkan. Ya Tuhan, berkati kami dalam studi dan pekerjaan kami yang mungkin hanya bisa dilakukan via online. Kiranya Engkau beri kami kesabaran, ketabahan, dan keniatan dalam melewati masa ini, sehingga pekerjaan maupun studi kami dapat kami lakukan dengan lancar. Dan juga kiranya Engkau berkati gereja kami yang umatnya sedang tidak bisa saling berkumpul, supaya kami tetap bisa beribadah meski via online, dan tetap bisa menyampaikan firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, doa yang kami lanjutkan. Ya Tuhan, tak lupa kami juga yang berdoa untuk bangsa dan negara kami. Ya Tuhan, Kau mengerti bahwa kondisi bangsa ini, negara ini, ya Tuhan, negara kami tercinta Indonesia ini sedang tidak baik-baik saja. Ya Tuhan, banyak sekali perpecahan, banyak sekali kericuhan di mana-mana. Ya Tuhan, banyak sekali demonstrasi yang terjadi. Ya Tuhan, di balik semua itu kami semua juga masih berkurung diri di rumah untuk menjaga diri kami, melindungi orang-orang di sekitar kami dari virus yang sangat mematikan ini. Ya Tuhan, Kau yang berkati, Kau yang sertai kami. Ya Tuhan, tolong Tuhan, Kau lindungi, Kau berkati setiap dari kami. Ya Tuhan, setiap perpecahan, setiap masalah yang ada, masalah RUU Cipta Kerja kemarin, ya Tuhan, Kau yang berkati, Kau yang selesaikan setiap masalahnya, Kau yang berikan kepala dingin bagi setiap warganya, bagi setiap pemimpinnya. Ya Tuhan, bagi setiap orang-orang yang terlibat dalam hal ini, sehingga mereka semua dapat menyuarakan aspirasinya dengan baik, sehingga kami semua dapat mencari jalan tengah yang terbaik seturut dengan kehendak-Mu saja. Ya Tuhan, untuk virus ini masih sedang berlanjut bertambah. Ya Tuhan, Kau yang berkati, Kau sertai kami, Kau selalu berkati kami jika kami harus beraktivitas di luar rumah. Ya Tuhan, Kau yang ingatkan kami agar kami tetap selalu memperhatikan protokol kesehatan yang ada. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan berbicara satu dengan yang lain. Ya Tuhan, tolong Kau yang berkati kami, lindungi kami setiap aktivitas yang akan kami laksanakan berikutnya. Ya Tuhan, sehingga setiap aktivitas tersebut hanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu saja. Ya Bapa, terima kasih ya Tuhan, Kau yang berkati kami sehingga kami semua juga dapat berkumpul kembali melalui video ini di persekutuan, di ibadah persekutuan besok, yaitu minggu besok ya Tuhan, minggu depannya, sehingga kami dapat berkumpul dengan baik lagi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama-Mu tolong ampunilah segala dosa dan kesalahan kami telah berdoa dan menjawab syukur. Haleluya, amin. Ya teman-teman, sekarang ibadah kita udah selesai. Kita tutup dengan menyanyikan lagu Bersyukurlah.